Satu tetes air, hanya cipratan kecil, sebuah ketidaksengajaan yang diabaikan oleh akal sehat, namun dibesar-besarkan oleh ego yang mendidih. Di malam yang seharusnya hanya menjadi tempat nongkrong biasa, satu cipratan air ini berubah menjadi tetesan darah terakhir bagi seorang pemuda yang baru menginjak usia dewasa. Inilah kisah absurd, tragis, dan mengerikan dari Lampung Barat. Malam itu bukan hanya nyawa yang hilang, tetapi juga akal sehat kemanusiaan kita dipertanyakan. Bagaimana mungkin harga diri sesaat jauh lebih berharga daripada kehidupan? Bagaimana satu gerakan kaki yang salah, satu cipratan air yang kotor dapat memicu ledakan emosi paling primal yang berujung pada kejahatan paling fatal? Tonton hingga akhir untuk melihat urutan kejadian menit demi menit yang membuktikan batas tipis antara kehidupan normal dan tragedi berdarah seringkali adalah hal yang paling sepele. Bersiaplah, karena kisah ini akan membuatmu merenung dalam. Halo Scooper yang luar biasa, selamat datang kembali di The Scoop, channel tempat kita tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga menggali makna di balik setiap peristiwa, mengupas tuntas kisah-kisah kriminal yang mengejutkan, dan menyajikan fakta mendalam agar kita semua bisa belajar dari kegelapan. Kisah malam ini sangat penting, karena ini adalah peringatan keras tentang bahaya emosi remaja dan ego yang tidak terkontrol. Sebelum kita memulai penyelidikan mendalam tentang tragedi cipratan air ini, mohon luangkan waktu sebentar untuk mendukung misi kami. Tunjukkan dukungan kalian dengan menekan tombol like untuk video ini sebagai tanda bahwa kalian menghargai konten investigatif yang kami sajikan. Tuliskan komentar yang membangun atau opinimu di bawah. Dan yang paling penting, subscribe ke The Scoop dan nyalakan lonceng notifikasi. Hanya dengan begitu kamu bisa memastikan tidak akan pernah ketinggalan scoop terbaru kami yang bisa membuka wawasanmu. Bersama The Scoop, mari kita pahami dunia. Satu tragedi demi satu pelajaran. Terima kasih, Scooper. Singkat namun mematikan ini adalah rest area Pekon Sindang Pagar, sebuah lokasi yang sangat akrab bagi kaum muda di Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat. Malam itu adalah malam minggu yang ramai, atau tepatnya malam Sabtu 15 November 2025. Sekitar pukul 9 malam di mana beban sekolah atau pekerjaan sejenak dilepas. Suasana di rest area tersebut seharusnya dipenuhi tawa, musik lirih dari headset atau ponsel, dan aroma kopi atau makanan ringan pinggir jalan. Lampu-lampu rest area yang temaram seolah menyelimuti keramaian kasual, menciptakan rasa aman yang semu. Di satu sudut terdapat RF, seorang pemuda berusia 18 tahun. Mungkin ia sedang berbincang santai dengan teman-temannya, menikmati malam yang dingin, atau sekedar memandang lalu lintas yang melintas. RF layaknya remaja lainnya, tentu membawa serta semangat muda, juga harga diri yang terkadang setipis kertas. Ia berada di rest area untuk mencari hiburan, bukan untuk mencari masalah. Sementara itu di kejauhan, datanglah rombongan motor lain. Di antara mereka terdapat RD, remaja yang usianya 2 tahun lebih muda dari RF, yakni 16 tahun. RD dan kelompoknya mungkin datang dengan mood yang berbeda, mungkin sedikit lebih berisik, atau mungkin hanya sekedar mencari tempat baru untuk menghabiskan malam. Kelompok ini tiba-tiba dengan kecepatan yang mungkin sedikit tergesa-gesa, mengendarai motor dan membawa energi khas remaja yang penuh gejolak dan sedikit kerusuhan. Rest area Pekon Sindang Pagar adalah tempat yang netral, tetapi pada malam itu, tempat ini seolah menjadi medan magnet yang menarik dua kutub emosi yang akan segera berbenturan. Kondisi lantai rest area yang belakangan diketahui terdapat genangan air atau becek akibat aktivitas atau cuaca sebelumnya, menjadi detail kecil yang akan mengubah segalanya. Dalam skenario malam, pertemuan dua kelompok asing di tempat umum harusnya tidak berarti apa-apa. Namun, dalam konteks emosi remaja yang sedang bersemangat, setiap tatapan, setiap gerakan, dan bahkan setiap cipratan air dapat ditafsirkan sebagai tantangan, sebagai bentuk ketidaksopanan, atau sebagai serangan terhadap kehormatan pribadi. Ketika rombongan RD tiba dan bergerak menuju lokasi yang sudah ditempati RF, ketegangan mulai terbangun tanpa disadari oleh siapapun. Tak ada yang tahu bahwa detik-detik berikutnya akan menjadi adegan pembuka dari kisah tragedi yang akan membuat seluruh warga Lampung Barat terkejut. Mereka hanya dua kelompok remaja, dua pasang mata yang saling bersilangan di bawah cahaya lampu temaram, dan satu genangan air kotor yang siap menjadi saksi bisu dari akhir sebuah kehidupan. Malam itu RF mungkin berpikir dia hanya akan pulang larut. Sayangnya, ia tidak akan pernah pulang lagi. Inilah momen yang sangat disayangkan.
momen yang membuktikan bahwa hal paling sepele seringkali adalah pemicu kehancuran terbesar. Ketika rombongan RD tiba di rest area, mereka harus melewati area yang memiliki genangan air atau lantai basah. Entah karena tidak melihat atau memang tergesa-gesa dan tak peduli, salah satu anggota kelompok RD berjalan atau mungkin saat memarkir motor, secara refleks atau tak sengaja menjejakkan kaki atau menendang air di lantai. Air kotor itu, air sisa yang becek dan keruh, memercik. Percikan itu melompat dari lantai dan mengenai RF 18 tahun yang berdiri tidak jauh dari titik percikan. Bukan sekedar basah, tetapi ini adalah rasa tidak hormat yang dirasakan RF. Di lingkungan pergaulan remaja, cipratan air kotor seringkali ditafsirkan sebagai penghinaan, seolah-olah pelaku tidak menghargai keberadaan atau kehormatan RF. Reaksi RF adalah reaksi cepat dan instan. Dalam hatinya, mungkin ia merasa, "Aku di sini duluan, kenapa mereka seolah tak peduli dan membuatku kotor?" Rasa terkejut bercampur jengkel, baju mungkin sedikit basah, tapi yang lebih penting, egonya terasa terciprat dan ternodai. Ia merasa diremehkan oleh kelompok yang baru saja datang. Cekcok langsung dimulai. RF, yang mungkin merasa lebih berhak atas area tersebut, segera melayangkan protes keras. Ia menuntut pertanggungjawaban atas tindakan sepele yang telah melukai harga dirinya. Ia tidak meminta maaf, ia menuntut pengakuan kesalahan. Suaranya meninggi, menarik perhatian teman-temannya dan rombongan RD. Bagi RF, ini adalah batas kesabaran. Baginya, itu bukan hanya air, itu adalah cara mereka mengatakan bahwa ia tidak penting. Seandainya saat itu ada permintaan maaf yang tulus dan cepat dari pihak yang memercikan air, bahkan jika itu hanya formalitas, mungkin ketegangan akan mereda. Namun dalam suasana yang sudah terisi amarah, permintaan maaf gagal terucap atau ditanggapi dengan sinis. Cipratan air telah berhasil memisahkan mereka dari dunia akal sehat. Air yang seharusnya menjadi simbol kehidupan dan pembersih, kini menjadi pembatas antara dua pemuda yang siap saling melukai. Hanya karena harga diri telah disiram air kotor yang menuntut pembalasan. Dan ini hanyalah bab 2, inti dari kekerasan itu sendiri baru akan dimulai. Cipratan air itu telah menjadi bara. Protes RF ditanggapi dengan sinisme atau penolakan oleh RD dan kelompoknya. Alih-alih meredakan situasi, RD meskipun lebih muda, mungkin merasa tertantang oleh gertakan RF. Dalam lingkungan pergaulan yang kompetitif, mundur berarti kalah. Skenario percakapan. RF, "Woi, buta lo, lihat dong, baju gue jadi kotor semua gara-gara lo." RD, atau teman-temannya dengan nada meremehkan, "Santai saja kali bro, cuma air doang, lebay amat." RF menjawab, "Cuma air? Lo pikir ini gampang dicuci? Minta maaf yang bener." RD menjawab, "Kenapa gue yang harus minta maaf? Siapa suruh lo berdiri situ? Minggir aja sana." Kata-kata ini, penuh hinaan dan tantangan, adalah bahan bakar murni. Cekcok mulut yang awalnya tentang kebersihan segera berubah menjadi pertarungan harga diri. Masing-masing pihak merasa benar dan menolak untuk didominasi. Teman-teman yang ada di sekitar, alih-alih melerai, justru semakin memanaskan suasana dengan sorakan atau bisikan provokatif yang menambah tekanan. Mereka membentuk lingkaran ketegangan yang membuat kedua remaja itu tidak punya pilihan selain terus maju. Situasi memanas dengan cepat dari adu mulut menjadi adu fisik. Dorongan pertama terjadi, mungkin RF mendorong RD atau sebaliknya. Kontak fisik itu, walau sekecil apapun, menghilangkan sisa-sisa rasionalisme yang masih ada. Itu adalah sinyal, negosiasi selesai, ini adalah pertarungan. Bagi RD yang mungkin merasa terdesak oleh ancaman fisik dan malu di depan teman-temannya, harga diri harus diselamatkan dengan cara paling ekstrim. Dalam kondisi panik, amarah, dan tekanan kelompok, pikirannya tidak lagi memproses konsekuensi hukum atau moral yang ia tahu ia tidak boleh kalah. Setelah adu dorong yang singkat, suasana berubah seketika. Di tengah kekacauan yang terjadi, RD yang berusia 16 tahun di bawah tekanan amarah dan tuntutan harga diri melakukan tindakan yang tak termaafkan. Ia menarik sebuah senjata tajam, senjata yang mungkin sudah ia bawa untuk tujuan lain, namun kini menjadi alat pembunuh. Pergerakan itu terjadi begitu cepat, hanya sepersekian detik. Fokus RD hanya tertuju pada satu hal, mengakhiri ancaman, membungkam ego lawannya. Dalam kilatan gelap, senjata itu diayunkan dan menusuk tepat ke dada kiri RF, daerah vital persis di jantung kehidupan. Suara tusukan itu sendiri mungkin tenggelam oleh teriakan, tetapi dampaknya sungguh memekakkan.
RF langsung terdiam, ekspresi wajahnya berubah drastis dari amarah menjadi keterkejutan, lalu kekosongan. Tubuhnya ambruk, ia roboh ke lantai rest area, tempat yang baru saja menjadi pemicu cekcoknya. Darah segar, hangat, dan nyata segera mengalir, bercampur dengan air kotor yang menjadi penyebab utamanya. Kepanikan meledak, teman-teman RF dan RD, serta pengunjung lain yang tadinya hanya menonton adu mulut, kini menjerit dan berlarian membubarkan diri. Mereka tidak menyaksikan perkelahian, mereka menyaksikan pembunuhan. RD, yang mungkin baru menyadari gravitasi tindakannya, segera kabur melarikan diri dari TKP. Ia menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan RF tergeletak sendirian. Darahnya terus membasahi lantai rest area. Kehidupan RF berakhir di sana. Harga diri telah dibayar dengan nyawa. Dan semua orang di lokasi itu tahu, ini bukan lagi tentang cipratan air. Ini adalah bukti bahwa emosi remaja ketika diadu dengan senjata dan ego yang rapuh bisa menjadi mesin pembunuh yang dingin dan tak terduga. Suasana rest area yang tadinya ramai berubah menjadi garis polisi berwarna kuning. Tubuh RF segera dibawa pergi. Namun kesedihan dan trauma bagi para saksi dan terutama keluarga korban tetap tertinggal. Keluarga RF harus menghadapi kenyataan pahit. Putra mereka yang baru berusia 18 tahun tewas bukan karena kecelakaan besar, melainkan karena perselisihan yang paling konyol. Sementara itu, di tengah kepanikan dan kegelapan, RD sang pelaku bersembunyi. Pelariannya tidak berlangsung lama. Berkat respon cepat dari pihak kepolisian Lampung Barat, perburuan segera dilancarkan. Polisi mengumpulkan keterangan dari saksi yang masih syok dan melacak jejak pelaku. Pada Minggu pagi, kurang dari 24 jam setelah penikaman, polisi berhasil menemukan dan menangkap RD di rumah keluarganya. RD yang mungkin sempat merasa kuat di hadapan RF, kini harus menghadapi kenyataan bahwa kebebasannya telah direnggut. Wajahnya yang tegang dan penuh ketakutan saat ditangkap adalah kontras mencolok dari amarahnya malam sebelumnya. Ia ditahan menjalani proses hukum sebagai anak yang berhadapan dengan hukum karena tindak pembunuhan. Ironisnya, di balik jeruji besi, RD kini punya banyak waktu untuk merenungkan apakah harga diri saat itu sebanding dengan masa muda yang kini harus ia habiskan di balik tembok penjara. Dan bagi keluarga RF, tidak ada vonis yang dapat mengembalikan putra mereka. Tragedi ini bukan hanya tentang kasus kriminal, ini adalah kasus kerugian ganda. RF kehilangan nyawa dan RD kehilangan masa depan. Semua karena kegagalan mengendalikan diri dari cipratan air kotor yang seharusnya tak perlu dipedulikan. Scooper, kita telah menyelesaikan sebuah kisah yang begitu menyakitkan untuk diceritakan. Sebuah bukti nyata bahwa ego dan amarah adalah senjata paling mematikan. Kisah RF dan RD adalah cermin bagi kita semua, terutama bagi kaum muda. Kita hidup di dunia yang penuh dengan pemicu kecil seperti cipratan air, senggolan, atau kata-kata di media sosial yang siap meledak jika kita membiarkan emosi mengambil alih kemudi. Pesan moral utama dari The Scoop hari ini sangat jelas. Belajarlah mengendalikan amarah. Harga diri ego sesaat adalah penyesalan seumur hidup atau bahkan nyawa. Jangan pernah biarkan rasa tersinggung yang remeh membuatmu mengambil keputusan yang fatal dan permanen. Kehidupan manusia, Scooper, jauh lebih berharga daripada harga diri yang rapuh dan mudah terciprat. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mundur, untuk meredam api, dan memilih akal sehat di atas emosi. Marilah kita jadikan kisah tragis ini sebagai pengingat abadi. Terima kasih banyak sudah menemani The Scoop dalam mengupas tuntas tragedi ini. Kami berharap dengan menyebarkan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan, kita dapat mencegah kisah serupa terjadi lagi. Sampaikan pendapatmu di kolom komentar, apa yang seharusnya dilakukan kedua remaja tersebut. Bagikan pandanganmu dengan sopan dan membangun. Saya undur diri, jaga emosi Anda, dan sampai jumpa di Scoop berikutnya.